Kiai Marzuki asli mriki nggih. Blitar, Oh, Blitar. Bunyai. Lamongan, Loh, Lamongan pundi? Karangminangun. Allah, tonggo catatan Gresik. Ini kan muni. Gresik Treme ya. Oh gitu. Nggih, nggih. Baik. Nggih. Gak jauh dari jembatan dukun ini. Nggih. Kula Treme, Treme. Sing kidul. Oh, sing Bunyai. Nggih, nggih. Allah. Nama lengkap jenengan nggih Marzuki Mustamar ngoten. Oh, Ahmad Marzuki Mustamar. Mustamarnya apa? Oh, nah itu dengan penelitian gini kan ya tahu akhirnya. Iya. Kiai Mustamar itu enggak ada pondok nggih. Bapak mboten terus emak ya mboten mulang ngaji kampung. Istilahnya nek Gus Dur itu Kiai Suro. Kiai kampung. Tapi muridnya nggih kata. Nggih, Ngoten. ngoten. Oh, ngoten. Iki yen desa. Nggih. Lalu nggih, nggih. Bapak emak, ibu emak, Nggih. niku ya tokoh ngoten mawon. Terus baru bapak emale niku kiai yang mendirikan pondok itu. Abahe Kiai Mustamar namanya sinten? Kakek. Oh, bapak kula namanya Kiai Muta'al. Kiai Muta'al. Kiai kampung. Nggih, nggih. Bapake Nggih. Sandrosi. Oh. Niku kiai dengan kapasitas lampu agak gede wote. Sing Kiai Muta'al niku. Sing anune malih. Oh. Yang sepuh malih. Dukure malih niku nggih. Bahasan Rosi Mahyur kali itu. Cek. Kiai Mustamar wau. Ini Kiai Muta'al. Cek sebentar, satu-satu nih Kiai. Kiai Mustamar niku enggak ada juga pinten? Itu 10 nomor kali. Oh, ngoten. Nah. Mas kula nggih ngopeni lembaga teng desa mruko. Blitar. Tinggalane mbah-mbah. Oh, nggih, nggih. Kali dadi PNS teng SMP Wlingi. Sing pertama. Nggih. Nggih. Terus kula niki. Nggih. Ajeng adik kula Siti Mardia. Nggih. Niku teng Sumber Manding Malang Selatan. Guru bahasa Arab teng MTSN. Lek sore mulang-mulang ngaji teng griyane. Kantosane jam sak menten remaja, jam sementen wong tuwek. Nggih, nggih. Terus yang kula wasani kabel niku. Nggih, nggih. Asal punya kabel nasab maupun sanad, apalagi dua-duanya. Itu sekecil apapun dop itu ya tetap ngurup. Nggih, nggih. Lek mboten enten kabele masih dop gede ya angel. Angel ngurup. Nggih, nggih, nggih. Nah, kados kula sadulur ngeten iki karanten ada sambungan kabel nasab maupun sanad titik-titik niku. Murup akhirnya. Dimanapun sak tiba malangin tetap murup. Cek. Terus abai Kiai Mustamar apa jenenge? Kiai Muta'al. Muta'al. Kiai Muta'al. Kiai Muta'al. Nanti enggak ada pesantren. Niku mboten tapi yang pondokan kita kata. Sampai kalian iki wau nggih. Nggih. Oh, nggih pun. Berarti Kiai biasanya ngoten niku karena faktor ekonomi. Nggih, nggih. Kita bangun pondok itu bukan karena enggak ngalim. Atau karena zaman dulu pendopo semacam gazebo pendopo gitu. Betul naik keluarga kita niku nggih. Kalau di situ sudah ada kiai nggih mriki bagian dari pendukung. Oh, nggih anjene adab asale ngoten. Kampung ada dua matahari terus. Allah. Jadi perkara. Nggih. Sampai sak ngoten nggih. Nggih. Jadi lek Mbah Muta'al niku
koncoan yo tonggoan kali Mbah Mansur. Mbah Mansur niku ada putra ya Masudi yang Nggih. di Blitar Sanan Kulon ya terkenal. Ya Masudi nggak ada putra antara lain Dr. Mujab Win Malang itu. Akhirnya wis sementing. Yang dikiaikan Mbah Mansur niku. Oh. Nah, Kan Mbah nggak ada matahari kembar niku wow. nggih. Mbah ikut mendukung derek mucal nopo, kitab nopo. Akhirnya ngoten. Nggih, nggih. Kalian dukung pondok ini. Nah, bapak kula dinikahkan kalian mak kula niku. Sing nikahaken Oh, biasa sama kok. sing nikahaken niku Mbah Ridwan, Pak Dene Mat. Niku sing pondoke gede. Nggih, nggih. Nah, bapak kula niku mantu ponakan. Nah, daripada bikin lembaga sendiri malah jadi perkara mending gabung derek-derek mucal teng pondoke Pak Mbah. D niku. Oh, nggih, nggih, nggih. Mbak Yune Mase ibu emak. Nggih, nggih, nggih. Terus Yai Mustamar niki yugane pinten? Itu 7. Jenengan. Nomor 7. Yo Kyai Mustamar jenengan Yai Marzuki niki. Ahmad Marzuki Nggih. ada putra itu. 7 nggih. Masya Allah. Allah. Ini koas ini persiapan koas. Nggih. Nah, pinten niki Yai? Nomor sekawan. Kawan. Dua petang Teng pundi kuliah? antara 6 ngantos 7 semester sampun mantun. UB. Nggih. Terus niki menjelang koas niku. Pembekalan untuk koas. Nggih. Mbak Yune pun masih selesai koas itu. Nggih Winsa nggih bingung juga ini Surabaya level 4. Mau masuk mau enggak ini juga bingung. Jangan masuk ya. Anak-anaknya sudah jauh-jauh datang membayar kos, mau dibatalkan ini gimana? Ujuk-ujuk kok level 4 pengumumannya Yai. Dimasalahkan di Rano. Dan nggih. Aneh. Kok ujuk-ujuk menjelang Ramadan? Nggih. Apa nelasaken mari ibu terus abikron ngoten punya. Nggih. Omikron, Abikron. Nek Omikron kan poso niki sampai Idul Fitri ya. Nek Idul Adha ya Abikron. Nek padha mulene ya aman. Kemudian ngeten Yai napa? Dulu sejak di Malang ini kan kuliah nggih jenengan. Awal sejarahnya. Terus itu sing lajeng sampun nikah. Nggih. Kalian bantu derek-derek mucal teng pondok mriki. Nggih. Karwane nggih derek mucal kali menerima setoran Quran itu. Masyaallah. Sing ladeni apalan Quran. Jadi membangunnya lampu-lampu niku ambek kabel niki nggih. Iki kan kabelnya sampun tersambung. Nggih bener. Nah, masing-masing murid gede apa enggak ya? Bergantung masing-masing duwe pirang watt. Betul. Nggih. Tapi kan murid sedaya. Cucunya pinten? Asik kalih. Kalih. Nggih. Oh.
soal fasilitas itu keranten pinter. Nggih. Kuliah S2 sekaligus koas. Pesantren Sabilur Rasyad ini berdiri tahun pinten? Ya meskipun saya tahu pura-pura tanya dipunyai karena penelitian. Nanti menyimpulkannya ya apa ya. Terus kula niku tanggal 19 Mei 94 niku nikah. 94 nggih. 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 Lalu tanggal 25 Juni ngontrak. Nggih. Ngontrak teng mriku jarak sebulan lebih seminggu. Di mana itu? Di teng kampung mriki dari sini setengah kilo. Oh, nggih. Niku kami boyongan dari pondoknya Ki Mas Duki kan, Nggih. mondok mereka. Nggih. Boyongan teng kontrakan niku Selasa sore. Nggih. Batak Isak kuatah bolo-bolo PM11 Induki. Nur ngaji mondok teng kontrakan. Oh, ngoten. Langsung. Masyaallah. Jadi boyong Batak Isak pun kata lari daftar. Awalnya itu sejarahnya. Nggih. Terus paginya sama langsung ngawas pulau seimut. Pertama pulau ulang itu Riyadus Shalihin. Terus tamu-tamu pulau utara Ihya Barat. Niku sing awal-awal sing rada mlebes-mlebes niku. Nggih. Golongane Inung. Inung niku. Profesor niku. Niku sing awal-awal. Arif Zamharine Yasin. Oh, nggih. Dr. Imam Muhsin Jogja. Nggih. Dr. Anis Umaidi. Oh, nggih. Dr. Mamlu. Itu santri awal-awal PM11-an. Oh, nggih. Posmu. Pos podcast. Elvi, Profesor Elvi Tulungagung. Oh, nggih. Mas. Nah, Allah, nggih. niku lari-lari sing kula keloni perusahaan. Nggih. Kontrak. Kontrak. Sejarahnya begitu ya. Terus manten ngoten. Niku kula beri nama gabungan Pondok Mbah Blitar kali Pondok Mbah Lamongan. Nggih. Pondok Mbah Lamongan iki Mambalu Ulum. Sing mbah kula teng bapak niku Pondoke Bustanul Ulum. Teng Lamongan. Bustanul Muta'alimin. Oh. Teng Blitar. Blitar. Sing Lamongan Mambalu Ulum. Mambalu. Akhirnya Blitar kula pendet Bustan. Lamongan kula pendet Ulum. Oh. Kontrakan sing enten ngajine niku kula jenenge Bustanul Ulum. Oh, akhirnya ngoten. Berjalan sekitar 4 bulan, hendak kata murid. Nggih. Terus masyarakat memberitahu bahwa di sini ada tanah wakaf. Titik niki. Allah. Wakaf ke PCNU. Nggih. Wakafnya kalau nggak salah sejak 86 atau 87 lah. Terus itu PCNU berusaha menjadikan pondok ini mboten kasil-kasil. Nggih. Terus setiap ada ustadz coba ditarik ke mriki, derek-derek merintis bangun agak. Saya mau tolong ngantos itu. Tapi saya nggak usah nyebut karena menyangkut kegagalan. Betul. Nah, kula mriki niku nggak dalam rangka ditugaskan NU untuk ngerawat niki. Nggih. Karena banyak anak-anak PM11 mau ngaji, terus saya harus nyari kontrakan yang gede. Waktu 86 itu masih bentuk tanah ya, wakaf ini. Tanah kan masih tanah mau. Nggih. Oh gitu. Terus Allah. Setelah 4 bulan kula kontrak mulang santri diberitahu ada ditinggali memang ada papan nama Yayasan Sabilur Rasyad. Wakafnya ke PCNU Kota Malang. Kok bunyinya waktu itu langsung Sabilur Rasyad? Yayasannya namanya Sabilur Rasyad.
Kalau Ini yang penjenengan kami- maksudnya. Mboten. Lah nggih kok langsung Sabilur Rasyad. Nah, ya, Wakafnya itu. yayasan Nggih, di tanah itu sudah tertulis itu. tertulis Yayasan Sabilur Rasyad. Oh, nah itu siapa yang ngasih waktu itu? Itu yang merintis golongannya Pak Dahlan Tamrin Oh, Pak Dalam Tamrin. kali Pak Muhammad Anwar. Nggih, nggih. Yang mendirikan yayasan. 94 Cerita gini ini nggak tertulis ya di buku jenengan. Di pondok ini nggak ada ya? 94 setelah Nggih. 4 bulan kula ngaji di kontrakan Nggih. terus kan ningali mriki niku nggih tasik rupa tanah mawon kali papan nama sampun rusak sejak kira-kira 86 atau 87. Enggak, yang memberi nama Sabilur Rasyad itu siapa? Yayasan golongannya Pak Dahlan Oh, ngoten Muhammad bau. Anwar. Hmm. Enggak ya golongannya wong Nggih, nggih, nggih. enggak. Hmm. Pokoknya mereka mendirikan yayasan namanya Sabilur Sabilur Rasyad. Rasyad. Bukan karena itu memang keluarga Rasyad atau enggak ya? Nggih, 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 nggih. Terus Ya, setelah itu, nggih. enten tumpuan foto pun ditumbuhi suken boten karu-karuan kata sing merotol. Nggih, nggih, nggih. Jadi rupa-rupanya sejak sekitar 86-87 langsung nyitak foto. Tapi nggak terbangun-bangun Nggih, sampai 8 tahunan dan itu nggih, 94 kan kulo nggih. pun rusak. Hmm. Akhirnya coba menggabungkan dua potensi itu. Nggih, nggih, nggih. Kami ada kiai, ada santri, tapi nggak punya tanah. Nggih. Yang memiliki ada tanah wakaf, tapi nggak ada santri. Betul, betul. Ya apa kalau dua itu merger kami yang Bustanul Ulum di Nggih. kontrakan itu, memiliki yang Sabilur Rasyad, rapat ke masjid kampung. Di kampung mriki? Iya. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Akhirnya oke dibangun. Pulau di urunan, Nggih, nggih. saya menawi untuk anggota yayasan saya imut pulau bukan pada urunan. Nggih, nggih, nggih. Oh. Urunan pulau sing kata Pak Haji Muslimin yang wakaf. Nggih, nggih. Haji Muslimin asli mriki nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Hmm. Terus bersamaan dengan itu Nggih. pulau tumbas. Kan pulau ini boten purun ngopeni lembaga lalu nempat di tanah wakaf. Khawatir lek besok-besok ono rame karo pengurus pulau terusir. Nggih niku. Akhirnya pulau tumbas iki. Yang omah niki pembelian tanah itu. Boten fasilitas. Nek titiknya memang itu nggih. Jadi masjid kali lokal loren. Oh niki, nggih, nggih. Sing parkir anu gedung niku Nggih. ngantos iki tumbas. Oh, ngoten nggih, nggih. Akhirnya bisa menyatu semua ini supaya enggak tadi kan isunya barangkali khawatir nanti apa gitu. Akhirnya kok bisa bersatu antar tanah ini dengan ini. Jadi rapat di Masjid tahun 94 itu Iya. kan sepakatnya ayo gabung nih. Kami juga ikut bangun, yayasan juga ikut bangun, tapi yang banyak urunan Iki yang tadi Muslimin. Haji Muslimin kalian jenengan. Setelah jadi kami juga pengelola yang ngajar santri Nggih, nggih. di lembaga yayasan yang namanya Sabilur Rasyad. Tapi untuk yang putri ini kita nggak hilang. Nggih. Asramanya tetap kami beri nama Bustanul Ulum. Sampai sekarang. Ngoten. Asrama Putri ya. Terus sekitar 1 tahun lah
kula bangun omah selesai sederhana mriku nggih Nggih. selesai. Santri putra manggen mriku, santri putra kumpul kula. Santri kula tasih ada anak kali ketika itu Nggih, nggih. namun menempati satu kamar depan ini kali. Ruang mriki kula sekap kali triplek. Masyaallah. Sing 3 kamar Nggih. plus ruang depannya ditempati santri putri. Pertama itu santrinya berapa waktu itu? Menawi kan yang ke sini ke pindahan Oh iya, pindahan yang di kontrakan itu ya. Iya, 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 iya. total sekitar 40-an. 40-an. Ini sudah besar itu. Allah. Nah kontrak 2 rumah dari sana begitu pindah, yang putri nempati sini, yang putra nempati mereka. Iya, iya, iya. Namun ruang kelas disekat dari kamar-kamar. Berarti maksudnya keluarga Pak Haji Muslim ini tadi wis mewakafkan sungguhan sudah nggih. Nah wakaf Nah nggih maksudnya ngono. Oh nggih. sing mulang kita, sing imami kita karena orang yayasan berkali-kali nugaskan orang juga Gagal. Nggih, nggih, nggih. Masyaallah. terus itu berjalan kan rapat wau 94 Nggih. lalu kita nyari membeli tanah Nggih. untuk saya membeli tanah ini 95 1 tahunan. sekaligus langsung bangun Nggih, nggih. 96 jadi Nggih. itu juga jadi 96 Allah. 96 boyong dari kontrak 96 itu. nah itu jenenge berdirinya tahun piro kalau Yayasan Sabilo Rosan ya sekitar 87 tahun. Nggih. Kalau penggabungan ya 96. 96 menempati. Nggih, pindahan Tapi kontrak. rapatnya sejak 94 sekitar bulan Oktober. Nek jenengan ngeten iki ngitunge saking pundine, Yai? Nek milad ngoten. Mboten ada milad. Oh ngoten. Ini pondok tanpa wisuda, tanpa Oh ngoten nggih. Nek mboten nek niki enggak itu hanya diskusi maksudnya nggih nek jenengan ngoten. pondok desa kuno pokok ngaji ngoten. Oh. Enggak ada wisuda, enggak ada apa-apa. Ngoten ya nggih. Hebat niki. Pokok ana bocah ya diulang. Nah, iki persis. Ya boyong. Persis Gus Muafik niku akhire. Pondoke nggih gak dijenengi. Nah, karena kadang-kadang menaiki Kata beliau kemarin dengan saya itu, "Loh, namanya apa? Pondoknya ini kok nggak ada plakatnya?" Memang nggak saya kasih nama. Saya memang membangun pondok. Memang kalau mau santri ke sini ngaji, monggo. Kalau enggak ya monggo. ini plakat nggak ada. Di sini juga. Karena di Mbah juga nggak pakai plakat. Tapi di sana tadi bahwa ada Sabilo. Oh iya, yayasan itu ya. Nama Sabilo Rosyad sejak sebelum kami memang ada nama. Dan ben Fatihah teng Kaji Muslimin niku wae nggih. Menghormati nggih. Insyaallah. Malam resmi di depan papan nama pondok pesantren Sabilo Rosyad. Nggih. Bukan pondok pesantren, yayasan tetep nggih. Allah, amanan. Makanya saya apa ya, itu kan hasil dulu ya, hasil disertasi saya kan. Menemukan Kiai Nasib begitu. Nah, sekarang ini kan semua guru besar itu menugasi saya, senat-senat itu untuk jangan hanya membahas Kiai Nasib, tapi juga Kiai Nasab dan Kiai Nisab. Mungkin saya kayaknya agak lebih menarik diskusi dengan jenengan iki ketoke. Jangan-jangan saya salah terminologi saya begitu ketika di lapangan. Bagi saya Kiai Nasib itu adalah seseorang dipanggil kiai oleh masyarakat karena keilmuannya, kealimannya, kepemimpinannya
kemudian dan istiqomah nggak catat moral. betul amanah Sehingga tadi mendapat kan, kepercayaan. betul yang sampai tadi itu cerita tadi yang jenengan ceritakan itu tidak mengganti nama gitu. Amanah itu bagian amanah. Ya kejujurannya, kealimannya, keilmuannya, leadershipnya itu, manajerialnya, tapi bukan keturunan kiai. Saya kategorikan di situ. Saya stop di ayah dan kakek. Hanya sebetulnya ketika ditarik ke atas ya, nggak mungkin begitu murah dan nggak mau sambungan. Betul. Kesemua kan kesulitan ngoten. Baik kabel sanad maupun kabel. Kalau kan namanya penelitian itu kan harus ada fokusnya masalah ya. Jadi misalnya saya memfokuskan hanya di kami itu, kalau tak amati sering meledos itu nggak terus atas bawah, itu nyamping. Oh malah nyamping. Kami mbah kami yang ke-6 itu Mbah Imam Syafi'i. Itu kodi. Kodi zaman Belanda, zaman no alim kalau kodi. Ditugaskan dari Kesultanan Banten. Jadi memang dari keturunan. Kodi ini kak, saat ini anu sih pengadilan agama. Zaman-zaman dua fungsi. Pernikahan plus pengadilan. Dan mesti orang alim. Diambilkan dari Kesultanan Banten. Namanya Mbah Imam Syafi'i. Makamnya di belakang Masjid Jami' Kota Blitar alun-alun. Dan itu nasab kami yang tercatat di situ. Makamnya tadi di belakang Masjid Agung. Mbah Imam Syafi'i yang alim itu punya anak Mbah Abu Hasan. Sekarang rumahnya dipakai pondok tahfidz Quran. Gindauan Blitar. Nek ditarik ke atas ngoten. Menyamping apa ke atas itu? Dari kami turun ke 5. Mbah Abu Hasan itu punya anak banyak. Yang hampir semua jadi kiai. Anaknya antara lain Mbah Imam Syafi'i. Mbah Imam Syafi'i punya putra Mbah Wahab. Mbah Wahab punya putra Mbah Muhsin. Mbah Muhsin itu besanane Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Muhsin punya putra Mbah Ngari. Karwane Bumuntidah. Tambah beras. Terus yang dari Mbah Abu Hasan tadi juga punya putra Mbah Abdul Syakur. Mbah Abdul Syakur punya putra Mbah Zainuddin, itu kiai yang zaman-zaman tamadun, kiai kabupaten. Itu sudah luar biasa itu. Punya putra Mbah Afas Zain yang dulu ketua Takmir Masjid Agung, ketua Ar-Rois Suriah, ketua P3 bareng gitu. Kayak gitu sudah tokoh di zamannya itu. Terus punya putra juga Mbah Wahab, Mbah Sinten. Itu terus nggak ada putra Mbah Zaid. Supaya yang satunya tadi. Mbah Zaid niku kiai Blitar, gurune Mbah Yasin Yusuf. Yang penceramah terkenal. Mbah Zaid punya putra Mbah Halim. Sedo saderenge Ramadan. Itu dados Rois kali dados ketua MUI. Saiki putrane Gus Lutfi dados Rois. Suriah PCNU Kota Blitar. Terus Mbah Abu Hasan tadi juga punya putra Mbah Abdul Ghani. Mbah Abdul Ghani punya putra sebagian kiai-kiai itu. Mbah Abdul Ghani itu nggak ada putra Mbah Marzuki.
Marzuki enggak ada adik, berarti putrane wong tuane juga Nggih, nggih. Mbah Martija atau Mbah Khadijah. Itu enggak ada putra Pak Yunus Tamar. Nggih, nggih. Nah, Mbah Marzuki yang alim niku Nggih. apa nggadah ponakan kathah bapak kula bareng Nggih, nggih. anake Mbok Khadijah niku. Nggih. Niku yang diangkat pangeran dadi kiai-kiai sing putrane Mbah Khadijah. Sing putrane Mbah Marzuki dia jadi tokoh yang sugih-sugih jadi ketua Dewan Puro PKB, satunggalan ketua Musliman Blitar. Kita terus tokoh ngoten. Tapi menawi keilmuan kitab-kitab nurune teng niku sing punya Khadijah niku. Nggih. Enggak ada putra kathah termasuk bapak kula. Niku sing kitabe. mewarisi kitab-kitab. Nggih, nggih, nggih. Antos kula-kula bareng. Wis kula wastani nyamping. Nyampe. Kebanyakan memang gitu ya. Kebanyakan Nah, yang terjadi di lapangan nyamping ya. Yang Blitar dari Mbak Yud Mbak Abdul Karim. Terus niku kiai. Ada putra Mbak Ridwan kiai. Nggih. Alim sanget. Terus putrane Mbak Ridwan nggih kathah sing dadi kiai. Mbak Ridwan nggak ada adik punya Fatimah. Mae Markulo. Nah, terus tipe putu. Nggih. Enten putune Mbak Ridwan, enten putune punya Fatimah. Nggih. Niku sing kathah tukul menguasai kitab-kitab niku. Termasuk kula niki saking keturunan Nggih. punya Fatimah. Allah. Nyamping. Tapi kembali lagi ini kan penelitian. Jadi penelitian di masa kini ngoten Yai. Kita tidak melihat sebelumnya. Niku dari Kita kami mbah kok enggak lama. Nggih. Maksud saya kita memang ini sudahlah kita memang ini nasab, artinya masih ada nasab. Tapi penelitian ini adalah kita fokuskan di kiai. Nggih. Terus kalau kami itu proses saya itu yang menurut kami hebat ya Mbak Ridwan. Masih Mbak Putri Roy. Nggih. Emak kan punya Fatimah, masih punya Mbak Ridwan. Itu yang lama mondok di Mekah, muridnya Mbak Hasim. Nah, terus kiai Blitar ya rata-rata muridnya. Saya Maliki nggih. Mondok itu Mekah niki. Buat saya Mahfud. Oh, saya Mahfud. Taman tak monten dari Oh, nggih. Itu sing membawa lampu gede di Blitar muridnya pada jadi kiai ya. Tapi pondoknya ada di Blitar. Oh, ngoten. Rasane kulo. Niki sing ngelola minduan kulo. Kalau saya penelitian ini fokusnya di ayah dan kakek ya. Maksudnya begitu, nggih. Karena kalau penelitian itu nanti kita ditanya ya di depan ujian itu pasti dijebak kita. Kalau nggak ada batasan, jelas semua nyambung sampai ke atas. Maksudnya ini penelitian adalah yang saat ini diteliti. Si tokoh yang kalau kami yang di jalur Mak Niwong, nggih, saya Abdul Karim, nggih, itu punya putra banyak, beberapa jadi orang kaya, beberapa jadi pejabat, nggih, beberapa jadi kiai. Ini cirinya agak beda dengan yang jalurnya bapak. Ya. Kalau bapak itu mondok nyel orang sekolah. Nggih. Kalau yang di kekiaian jalurnya Makulon itu yo kitab yo sekolah. Kados Makulon itu ngaos apa niku kitab-kitab kados Alfiyah kan saged. Tapi tamatan PGA. Jadi ketika itu wedok tamat PGA gitu. Jadi kembali ke penelitian ini
kita meneliti yang saat ini menjadi kiai yang satu viral, kemudian dikenal seluruh masyarakat tingkat nasional lah. Nah, itu saja batasannya regionalnya. Kalau saya kelompokkan Kiai Nasib bagaimana itu? Kalau sampai Mbah Iya. sing lurus, Nggih. kami bukan kiai. Lah Tapi nggih. Mbah Yud Betul. yang mendirikan pondok. Yang benar-benar kiai, putranya Mbah Yud yang Mbah Ridwan, Mbah D kalau nggak salah. Betul. Makanya saya Terus nyamping nih wow. akhirnya Yai Ahmad Marzuki ini saya masukkan ke tipologi Kiai Nasib, bahwa seseorang itu dipanggil masyarakat kiai karena keilmuannya tadi, kejujurannya, kewaliannya, kemudian kepemimpinannya, manajerialnya, keilmuannya, semuanya, kitabnya. Lalu dari kecil itu sudah ada tanda-tanda. Yang Mbah Ridwan, Mbah D, Nggih. yang dari kecil mulang kulo, bapaknya mulang kulo, emaknya mulang. Ini pun dari kulo kecil bayi lah. Nggih. Sampun pesen teng mani. Iki anak membesuk dadi wong gede. Lak koyo anu ya. Nabi Muhammad ambek Bukhair ngoten nggih. Kalimat itu ada dari Mbah Ridwan. Allah. Jaluk sekolah, jaluk mondok nang dia turut orang. Nanti mak. Nggih. Terus kula piyambak ngraosaken perlakuan Mbah D, Mbah Ridwan itu kepada saya dan dulur-dulur lain itu beda. Dulur lain itu misalnya nggak ngaji, lo nggak digoleki, nggak diseneni. Mulai absen pisan. Mangane niku hasilnya tadi kiai nggih. Kewepuke gak ngaji pisan. Karena lalu dari kecil apa niku Mbah Ridwan itu apalnya surah Yasin niku sekitar kelas 5 atau kelas 4. Nggih. Kula niku mboten ngapalaken nggih. Karep kula ben iso dikone nanti kula catet surat Yasin. Dan saya akui ya, saya kalau sebentar. Kalau saya lihat YouTube jenengan itu luar biasa, ingatannya itu. Masya Allah. Tahlil. Siapa yang bilang anu? Bukhari. Satu. Ini. Itu yang saya kagumi dari jenengan ini. Itu saking alit terus Mbah D dawuh. Iki wis arep dadi wong gede. Itu ternyata diikuti ngoten. Kelas pinter. Jadi iki Marzuki tulisan surat Yasin. Gimana tuh nulis ya langsung hafal. Mantun maghrib ditimbali. Itu usia berapa? Itu kelas berapa waktu itu? Antara MI. Pun tamat lulus. Terus ketika tengnya Mas Duki, hari kuliah, iki catatan Hizib Nawawi. Mantun maghrib mantun sak kalau sholat. Apa langsung? Aku kali masuk ke motor langsung apa? Allah. Itu memang saya salutnya di situ. Nasor gitu. Terus pas dia masuk dulu ijazah izin ketakmatan. Iki oleh ditulis, oleh direkam, oleh dibalik. Betul. Pokok tawa topi cantok. Pisang. Dan saya ngapal ya jatamu. Allah. Sakmo tak beli namun kula to. Sekali diwadahi Mas Duki. Nggih. Yang rada dawa to. Nggih. Gak oleh ditulis. Mboten nggih. Allah. Nanti kula ngacung. Kula tak nyobi. Langsung ya wis persis. Nggih, Allah. Memang saya akui kekuatan hafalan jenengan. Gus Muafik juga itu. Saya akui. Tahlil Bukhari buka sini satu. Itu saya salut itu. Memang harus gitu ya, karena apa ya? Saya lihat mereka ya bermain YouTube, bermain TikTok yang 60 detik, TikTok, short YouTube, snack video, hello, yang mainnya 60 detik mereka gunakan untuk
hanya ngomong bahwa tahlil itu bid'ah ngono ya. Nah, itu tantangan kita juga. Makanya saya seneng Tapi sebetulnya lihat YouTube jenengan itu. yang paling remah itu Muhammadiyah. Hmm. Karena di masyarakat tahunya lain sehingga dalam tahlil yang Muhammadiyah. Nggih, nggih. Nah, gara-gara oleh anak-anak Salafi Wahabi Nggih. di recoki tahlil atau tahlil Islam, hanya kami kan bersuara. Nggih, betul itu harus ngoten ya. Nah, Di kantor ngoten. setelah kita bersuara mengkanter, masyarakat hatta orang awamnya Muhammadiyah itu jadi tahu bahwa tahlil itu ada Tahlilnya. Nah, sekarang Muhammadiyah itu antara Nggih, nggih. ikut NU atau ikut Salafi. Paling remah ini mah, yang mriki ini Nggih, nggih, nggih. tasik wonten nanti Muhammadiyah. Tapi tidak NU tidak bisa. Nggih, 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 nggih. Pertama kan damel yayasan pondok yatim di bawah. Nggih, nggih. Niku penyandang dananya termasuk guru. Padahal milik ranting Muhammadiyah. Nggih. Nah, karena penyandang dananya kulo, maka kulo juga agak leluasa menata. Guru nih lari pondok mereka. Otomatis ya kuno saya ini satu Padahal ya Muhammadiyah. Apa-apa pemane pas corona nih. Nggih. Corona nih masjid Muhammadiyah Dhuwur ini tutup. Muhammadiyah ngambil kebijakan tutup. Nggih, nggih. Masjid awal corona ini. Nggih, nggih. 1 tahunan. Nah, mereka bisa menutup masjid tapi nggak bisa melarang warganya untuk Jumat. Akhirnya si warga itu tetap nyari Jumat. Pilihannya terdekat gitu. Oke, sambil rosat. Nggih. Nah, mereka lah pulau selakne pulau khutbah piyambak. Terprogram tapi mboten kula tulis. Jadi cuma berikutnya ngomong dalil tawassul. Cuma berikutnya ngomong dalil kirim sumur. Allah. Kayak khutbah kula namung sekitar 4 menit 5 menit. Lucu. Itu sangat diminati. Kula mboten berpanjang kata. Nggih. Khutbah itu alhamdulillah syahadat shalawat amma ba'du ittaqullah Ayat. langsung materi. Saudara-saudara, bla 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 bla. Rasul bersabda, Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian, 3 hadis, 4 hadis, pun wal asri, 4 menit. Lah niku keenakan Jumatan teng mriki, tarawih teng mriki, ranting-ranting pengurus ranting. Muhammadiyah. Setelah masjid Muhammadiyah dibuka, itu tetap mboten pindah. Kadung kerasan Jumatan teng mriki, tarawih mriki. Karena mereka merasakan ini ku lebih ilmiah, dalilnya lebih nyata tas. Nah, mereka khutbah sekitar 20 menit lebih. Padahal Muhammadiyah biasanya sedikit biasanya. Mereka sambut buyar, mereka azan. Podcast yang Muhammadiyah. Akhirnya pindah beriki. Rantingnya tetap ranting Muhammadiyah. Oh, iya. Jumatan beriki, terawih beriki, sak wiritan. Dan juga aktif melok tahlil mat. Sing paling remeh. Terus putrane Pak Malik Wadar kan dari jamaah mriki. Camat. Dados napa? Jamaah mriki. Jamaah nggih. Dan itu merantak ke Pak Maliknya. Pak Malik sepuh itu menjelang sedo. Nggih. Ketika itu kan keponaknya nempuh. Nggih jamaah mriki ya gitu. Sedo. Niku yang Muhammadiyah diundang teng daleme beteng di. Nggih. Tahlilan di absen. Allah. Dalam gak gelem dosen-dosen unmu ya kudu teko. Oh di absen. Allah. Nggih. Nah, jenenge Mas Nurman. Nggih. Dosen Brawijaya. Itu ketika Pak Malik Wadar Gerah sampun pakai akhlak NU. Jadi kalau kita doktrinnya lebih berharga bapakmu daripada karirmu. Nggih. Wes sampean pamit sik teko Brawijaya nggak bisa aktif.
Dengan risiko mudah pangkat yang satu ngalan. Nggih. Sementing rawat tenaga. Hmm. Dirawat ditunggu itu satu ngalan. Sampai ya kalau nggak salah Pak Malik itu Nggih. waktu omongan. Iya pancen anak itu melihat sing NU. Nah putu nih sekolah gitu teng sekolah NU. Sampai ngopi ya. Tambah Sekolah itu yang Sabrina meriku putu. gak keliru ta? Berarti pesennya anu keliru iku man. Kopi caca. Kupon mboten guyon Yai. Cuma punya emang ngengken kopi kok jebuse teh kok maksudnya. Nah, Punya emang kopi dadan kok jebuse teh maksudnya. Yai, cerita jenengan sak menten niki wau wonten bukune sih. bukunya di pulau niki. Allah. Kenapa nggak ditulis ya? Dan ketika ada teman-teman kampus kayak gini, mahasiswa, dosen, kalau penelitian kan, iki buku pocon ngoten. Kan YouTube kan bro. Wonten. Anu sejarah Karena Sabil Rosad. yang penelitian gitu pun kata. Sing skripsi tesis disertasi. Oh, nggih. Itu dilepetakan gitu. Nggih, nggih. Siap, siap. Allah. Ada cerita yang nggak bisa diekspos, mungkin lek mboten direkam Pak. Cek, sebelum ngomong biasa ya, jadi Direkam mboten oleh. mboten niki sing terakhir niki lho. Sing terakhir niki sebelum kita ngobrol biasa jandonan ngoten. Berarti saya tadi sebagai peneliti memasukkan jenengan di tipologi yang kedua, ya nasib tidak apa-apa nggih. Di nasib setengah nasab. Karena nyamping Ini kan dunia akademisi ya. Dunia guyonan akademis ini. terus dari Mbah Kim Mbah Ridwan itu Nggih. dari Mbah Yud lah, dari Abdul Karim. Nggak ada putra punya Fatimah Mbah Putri Kulo, Mbah D. Nggih. Niku. Dari Mbah Karim itu yang di Surabaya Pak Roziki. Nggih. Pak Roziki kan beli itu. Jadi Mbah Karim nggak ada putra Mbah Dahlan. Nggih. Mbah Dahlan nggak ada putra Mbah Yai Sulaiman. Nggih. Mbah Sulaiman nggak ada putra Pak Yasir. Nggih. Pak Yasir nggak ada putra Pak Roziki. Pak Roziki kan beli ini. Nggih. Allah. Terus Pak Mustain, adik Pak Roziki saat itu Kemenang Kabupaten Malang. Nggih. Kali ngasuh pesantren Al-Islam. Cuma ini kan anu aja, yang kita teliti kiai yang zaman kini, di zaman kita ngono ya, itu masuk jenengan ngeten iki. Lajeng yang dari saya Nusana Nindoan. Niku yang madek pondok, Nggih. pondok lumayan gede. Niku Budi Raudhoh Lawang. Lawang. Enten MTS negeri di Lawang. Nggih. Kulone enten sawah enten pondok kan. Nggih. Saya punya ide judul ini ku awalnya kan mendengarkan pidatonya almarhum Yai Hasyim Muzaki. Wong NU iku nasabe apik, nasibe gak apik kan lho Yai. Nah, berarti ki anu ae apik ki kalimat iku. Kula damel tesis waktu niku. Ono sing tanpa nasab tapi duwe nasab. Tesis, nggih. Terus Pak Sirojudin itu nggih minduan. Oh. Misanane mak Nggih. kali kula Pak C. Nggih. Niku nggak ada pondok tergedong sari ngenduk. Yai, tapi saya ini masih bingung yang ketiga ini Yai. Kiai Nisop nih. Ya ini punya masukan ke saya. Nah, pengertiannya tersebut. Kalau saya sih begini, Kiai Nisop itu seseorang yang dipanggil kiai, diperhitungkan jadi kiai di masyarakat karena ya itu memang keilmuannya, kejujurannya, kealimannya, manajernya, leadershipnya. Tidak punya pesantren, tapi punya majelis taklim.
Makanya saya sharing ke Yai Mustamar iki. Di mana terminologi saya barangkali Kalau nisab artinya kan soge. bagian yang telah ditentukan. Nggih, maksudnya ngoten. Makna nisab. Betul. Iya. Nah, kan kita mendengar di kita wong NU niki kan generasi ono kiai nasab, nisab ngono lho. Memang bagian jenengan ini gimana ini? Nggih, itu disebut kiai nggih. Nggih. Monggo, tapi lek cara kula nggih. Kula khawatir nggih di dunia kampus salah ngoten. Seret mawon napa misalipun disebut ustaz. Kecuali kalau dia nggak punya santri, Nggih. waktu kosongnya kan banyak kalau nggak punya santri. Betul. Itu waktu kosong itu dia gunakan untuk banyak ngarang kitab. Jadi bukti kealiman orang itu ada dua. Itu syukur dua-duanya. Okay. Punya murid yang alim-alim, atau nggak punya pondok, artinya nggak punya murid alim-alim, tapi kealimnya ditunjukkan dalam bentuk itu loh karanganku. Yai niki kan anu ya, kualitatif itu biasanya snowball itu saling bola salju. Nah, barangkali punya Yai Mustamar ini punya rujukan ke saya yang siapa yang saya tuju itu Kiai Nisab itu. Oh. Nggih ngoten. Iki penceramah. Oh, ngoten. Terus Mas, kalau beliau akhirnya yang bukan, maksudnya kalau si penceramah itu Kiai itu punya pondok, masuk juga. Enggak kan? Kiai karena punya pondoknya. Oh. Bukan karena ceramah. Nah, kiai yang benar-benar lengkap kekiaian yang di pesantren itu. Yang di pesantren apalagi ngarang juga. Nggak keluar. Karena kenapa harus itu? Orang itu kalau penceramah kok mari ceramah mulai turu nggak ngomong. Nggih, iku sing gak ndek pondok. Alim temenan apa orang yang nggak ngomong. Nggih. Karena nggak punya tanggungan gaya itu. Sergap sholat duha enggak rumah. Tapi kalau kita punya pesantren itu. Nggih. Dia mesti sergap ngimami. Nggih. Sergap dikir. Nggih. Dan alim temenan. Kenapa anak-anak pondok dan masyarakat akhirnya percaya? Mereka mondok di sini di mana sampai 6 tahun, kadang sampai 10 tahun. Allah. Itu nggak pernah mendengar kiai cacat baca kitab. Nggak pernah melihat kiai misalnya nggak jamaah kontroversi. Kalau akhirnya mereka jadi pengikut kiai, percaya pada kiai, ya maklum itu akumulasi hasil dari proses 10 tahun. Yang 10 tahun itu mereka nggak pernah melihat cacat kiai dari sisi keilmuan, cacat kiai dari sisi moral. Apalagi plus mulang si kobrai ngarang kita. Itu lebih lengkap bukti kealiman. Kalau yang seperti itu akhirnya harus yang dijadikan panutan masyarakat. Ya maklum siapa apa referensinya kalau dia bisa dijadikan panutan masyarakat. Orang santri yang kumpul setiap hari 10 tahun atau roh cacat. Nggih. Jadi referensinya ya santri. Betul. Bahwa dia itu amanah, jujur, buktinya konsisten, konsekuen, ahli. Nggih. Nah kalau orang itu nggak punya pondok, minimal bukti keilmuannya dibuktikan dalam bentuk ngarang kitab. Hanya ngarang kitab itu bukti keilmuannya ada. Apa dia terus konsisten, konsekuen dengan ilmunya, diamalkan siang malam. Kita nggak tahu bukti. Kalau nggak ada pesantren. Kalau pesantren, yang imamnya dia, punya jejak tangi yang imam itu tadi. Iya. Terus kepada hal ya, kalau akhirnya umat itu lebih percaya pada pesantren, ojo dibuka, ojo diiring. Memang itu masyarakat anaknya yang mondok di situ juga membuktikan. Plus yang tamat dari situ ya memang ya ilmunya cukup. Karena trust tadi ya, kepercayaan. Andai dia itu nggak ngalim, masa bisa melahirkan alumni yang
alim-alim. Kiai kalau di kelas-kelas nih, Nggih. kiai temenanan itu kiai pondok yang tasbih. Yang masuk kiai nasab itu tadi ya. Dia bisa nasab, bisa nasab. Asik. Yang jelas dia punya pondok dan pondoknya nggak pernah kontroversial, berpuluh-puluh tahun dia tetap dipercaya menghasilkan santri. Alumninya alim-alim, Nggih. terus dia juga menelurkan karangan. Gitu ya. Gitu. Santri. Kontroversi, tidak kontroversial. Ya ini kiwalu ya, menarik ya. Pemahaman nisab ini juga saya selaku peneliti masih bingung juga. Kalau ya ini kan sudah sudah masuk di dalamnya lah, istilahnya ya di struktural, ya di kultural kan begitu. Nisab niku wae pengertian kiai yang bagian-bagian gimana maksudnya? Makna nisab itu kan bagian-bagian. Nggih. Nah, nek kiai nisab. Kiai nisab itu nggih. Kalau kiai yang pondokan kan kiai all-round. Kiai all-round. Oh, all-round. Nggih. Multi talenta dia. Oh, multi talenta. Sak hizibe, sak suwuke, sak kitabe, sak ngarangi. Sak mulangi. Sak menggunakan pengaruhnya. Nek kados mriki ngeten iki kok kula mboten tepak kali bupati, mboten tepak kali wali kota. Iki kula telepon mau napa kula timbal. Memang dia nggak jadi pejabat. Tapi akhirnya dia sedikit banyak yang meremot. Nek di zaman kekinian, nek menurut Mas Zuki karena selaku juga ketua PW masih tahu nih. Untuk yang masuk kiai nisab ini kira-kira siapa yang saya datangi nanti? Jadi pertama yang kiai top niku, nggih. Yang niku wau. Nggih. Terus yang meskipun enggak di luar ini enggak apa-apa ya. Yang kedua kiai enggak punya santri tapi ngarang kitab. Nggih. Atau kiai punya santri meskipun enggak ngarang kitab. Itu dia dapat dari kiai multi talenta yang menguasai kabling ini. Ada juga kiai yang menguasai kabling ini tapi enggak ini. Menguasai kabling ini tapi enggak ini. Oh gitu. Tapi ini karakter kekiaiannya tetap menonjol dengan mengarang atau dengan ngajar santri. Betul. Nah berikutnya ada orang masyarakat menyebutnya kiai, ngarang kitab juga enggak, mulang santri juga enggak, tapi masih melakukan sebagian peran yang itu dilakukan kiai. Suwo. Ya, misalnya suwo. Nggih. Atau ceramahnya. Betul. Atau saya punya pengaruh di pemerintah. Nggih. Berarti itu yang oleh bagian itu tadi, nggih. Tidak kena ngaji kitab atau ngarang kitab, tapi yo ceramah. Gak kena ceramah, gak kena ngaji kitab, punya pengaruh. Yang benar-benar kiai, pondok, ngarang. Oke. Dan itu plus ikut yang lain. Yo duwe santri, yo punya karangan, yo punya pengaruh. Yang namanya DPR, gubernur, bukan kiai yang sowan. Betul. Fitur mereka yang sowan. Disowani. DPR itu gubernur dipanggil mereka. Nggih. Lah ngoten niku yang kiai nisab. Kiai. Yes, ketemu. Kiai temenan. Nggih. Kayak Habib Lutfi masuk nggih. Kiai Asep. Hanya Habib Lutfi napa niki? Santrinya mungkin. Nggih. Jadi mana alumni Habib Lutfi? Enggak ada. Nggih betul. Kalau Kiai Asep sik wonten.
kitabnya yang perlu betul. digenjot lagi. Belum muncul alumni Amanatul Ulama yang jadi kiai. Betul. Jenengane apa itu jenenge? Banyak santri Langsung meloncat itu kelas telu kelas 2 ya akselerasi andalane. jadi pendidikan formal iya. Hanya kita kalau iya itu ya namanya macan harus melahirkan macan. Terus kiai juga harus melahirkan kiai. Malang misalnya Masjid Mahfud. Nggih. Itu kan santrinya ke atas yang ngecek nih Pondok. Iya. Nggih. Termasuk pulau barang itu. Sekalipun ya Masuki tidak full memproses kami karena bahkan kami juga ikut memproses kami. Tapi mau tidak mau juga bagian dari situ. Itu melahirkan dia. Nah, terus memiliki meskipun kami masih sering kamu itu. Sampun bawa alumni gamel pondok ini. Jadi yang bernama Sabilur Rasyad, jaringan Sabilur Rasyad. Itu Sabilur Rasyad 1 memiliki. Sabilur Rasyad 2 itu 6 kilo dari sini. Itu anak-anak pasca banyak yang nempat di sana. Pasca UIN itu yang ngelola Hamim. Hamim itu lurah pondok itu. Dulunya. Saya beli tanah, bangun, terus dikelola Hamim itu. Terus Sabilur Rasyad 3 dekatnya Brawijaya. Itu kami, tapi yang ngelola Afif. Afif itu dulu bagian keamanan. Tapi yang pinter kita. Maksud kula seharusnya kayak ya Asep itu melahirkan kiai-kiai itu. Terus pondok Sabilur Rasyad 4 Banyuwangi. Dulu alumni sini terus mendirikan pondok pakai tanahnya sendiri, dapat wakaf juga. Pamit diberi nama Sabilur Rasyad. Terus 5 di Magetan. Di Magetan itu saya disuruh nyuwuk sumur. Terus foto nyumber plus tetangga-tetangga. Akhirnya diwakaf tanah 1 hektar. Untuk pondok juga. Sekarang sudah kami anggarkan sekitar 3 M. Tadi pun terus masjid, terus balai latihan kerja dan ngelas, kali SMK, kali rumah kiai yang ngelola Supri Rumian Pondok Meliti. Ini kita terus Sabilur Rasyad 7 teng Wiyung. Wiyung nih. Surabaya. Alam diambak kan. Derek-derek terlibat pembebasan tanah. Saat ini sampun berjalan. Yang megang di santri sini. Wali santri. Wali santri. Luar biasa. Terus 8 teng belakang ini. 9 teng CDU UMM. Lalu tumbas. Lalu alumni yang bangun sendiri dengan nama sendiri, nggak nama Sabilur Rasyad. Itu Dr. Anis Humaydi YN Kediri. Kalau nggak salah dia Kapolri S3. Lurah Pondok sini. Dr. Imam Muhsin Ketua Jurusan Bahasa Arab Uin Jogja. Itu nama pondok. Alumni sini. Lurah Pondok sebelum Anis. Terus kalau Arif Zamhari kita yang ngubani pondok ini asing. Jadi menantu kan. Terus ada lagi Safruddin Kampung Timur. Itu santri itu sekitar 1000. Yang biasa diberi fondasi. Terus Profesor Mamlu'atul Hasanah. Sekitar malih profesor. Itu lurah Pondok Putri. Itu kan ngomong anak ulun bareng. Saat ini Kadul Bahasa Arab Indonesia. Kalian damel Pondok Putri Trenggino.
Hmm. Sampai patah beda. Berarti ya ini diarani macan yang menghasilkan macan. Iya. Nah, yang belum dilakukan ke Asep itu. Nggih, nggih. Gedekne lembaga ini pun boten nampak genjot ngaji. Tapi top ngoten nggih, kompeten pondok nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ya mbak kuat lobby kanan. Nggih, terus sing ngoten. Kae. Menawi kula dari mbah-mbah itu apa, punya bangunan apa enggak mulang. Jadi titik keilmuan itu yang Nggih. ditekankan oleh mbah-mbah. Masa kurung duwe pondok lan nang omah mulang. Sampai niku wonten Kontrakan. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, Allah. Terus puteran niku dokter niku Nggih. itu dia mutan. Nggak ada kumpulan kus-kus Jombang, Kepiran, Redoso. Kembali kali ini kali putra diwawasakan UKP berhasil. Ada keluar. Kalau kita saya mau sing kus-kus itu. Penasam niku Yai. Penelitian penasam niku. Nah, sing putra sing Nggih. UGM, Nggih. yang mriki malah mucana usara. UGM jurusan HI. HI. Adik ini dulu yang Brawijaya bahasa Inggris. Yang mriki sing nrimo hafalan Quran, setoran Quran itu bahasa Inggris. Allah. Jadi kuliah yang Joko niku istilahnya penyaluran bakat mawon. Kalau ngajinya nggak tetap tugas pokok. Nggih. Allah. Pulau Barang ini sebetulnya ngajari pun matematika. Awalnya. Pulau niku bakat di situ. Seneng eksak. Ini kuliah tentang jurusan bahasa Arab YN Malang. Nggih. Itu dari Sunan Ampel. Nggih. Tapi dia tetap nggak ada bakat eksak. Matematika niku Pas seneng. PKL pulau mucal matematika. Dan ini seneng. Istilah seneng. Turun teng Putro. Putro itu hampir semua unase matematika 10. Allah. Itu kuat mas-mas medali ini. Nggih. Internasional. Olimpiade matematika. Allah. Nggih. Makanya Putro kan UGM terus kedokteran. Nggih. Tapi kurikulumnya tetap ngaji. Nggih. Alhamdulillah. Saya terima kasih Yai. Dapat pencerahan, dapat masukan. Karena ini juga sangat penting di kampus kita untuk mahasiswa kita, sehingga nek Gus Muafik nggih pesen ya apa kemarin itu judul ini bagus karena apa? Sekarang ini banyak kiai instan gitu. Jadi jenengan bisa membedakan ini bagus karena banyak kiai di depan kamera ngono ya, hanya hafal satu ayat, satu hadis. Nah, betul. Ikut aksi saja sudah, undangan kemana-mana sudah, tanpa punya pesantren yang dibebani ribuan santri. Nah, kalau nggak punya pesantren, nggak ngarang, bukti kealimannya. Betul, nah itu. Terus kalau sampai akhirnya dipercaya masa audisi yang hanya 1 bulan itu awal Ramadan sampai akhir Ramadan sampai besar jadi kiai punyai undangannya kemana-mana. Akhirnya terus seperti yang salah satu pengurus DPP partai kemarin. Kira-kira 3 minggu yang lalu ngaji di TV lah. Itu nulisnya kacau. Enten muslimah dari salah satu partai ngaji di TV uan yang penting.
Nggih sing riyen niku. Niku nulis innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nggih. Nulis innas salata Nggih, betul. boten salat. Nggih. Tanha boten. Tanha Hmm. namel Oh, nggih sing riyen niku, nggih. Jadi sakjane dhek iku wis gak usah nulis aman niku. Kok ngatik nulis kelihatan anune. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hasanah. Dia nulisnya laqad kana boten dawa kan. Nggih. Fi Rasulillah dia tulis fir Rasulullah. Oh iya. Uswatun dia tulis uswatun. Nggih sing riyen niku. Allah. Ini kamar mandi nih. Kalau sana. Kalau pipis ini. Kalau pipis ini. Pakai sandal. Jadi ini sudah cukup Yai. Saya terima kasih diberikan kesempatan silaturahim ke sini. Karena ini juga tugas kampus dan saya juga punya ide judul itu juga sudah konsultasi Prof. Muzaki, Prof. Burhan, Prof. Tolha, sehingga kemudian ketemu dengan Yai dan kemarin Gus Muafik itu saya jadi dapat dukungan bahwa ini judul lama sebetulnya, lama ini dari Gus Muafik, tapi di zaman kekinian penting karena banyak kiai-kiai instan itu. Moro-moro ngaku kiai. Sehingga sampai nanti bisa ngepuk, awakmu apa? Nasib, nisab ngoten lho Yai. Nggih sadurunge ngobrol nyantai nggih kula nyuwun donga nih Yai. Barokah donga sik mbek ngenten iki ya. Ngenteni iki sik. Allah. Prof. Muzaki saya mriki Yai. Prof. Muzaki saya mriki. Arang-arang. Oh. Paniki teng PB. Lho, teng sekjen mriki. PW tase. Dilepas. Wis sampun. Allah. Terus isune terus dirjen nggih ta? Kira ngertos. Lho kira ngertos. Terusé Bayu War nggih mengusahakan itu, tapi gitu. Oh, nggih. Isunya memang di kampus dirjen. Sikut-sikutan juga Banten. Nggih, masyaallah. Jakarta yo ngoten. Sampai Pak Nur Sampai bilang gitu kok. Kenapa nggak ngajak orang Winsa ke sana ya karena sikutnya itu. Kan dulu kan gitu ya. Dulu nek sekjene ku wong UIN Jogja, bawaane semua UIN Jogja. Kenapa Pak Nur Sam itu nggak membawa Winsa? Ya jawabannya ngoten, sikut-sikutan. Nggih. Dungane riyen Yai, nyun barokah betikan. Amin. بهداية القرآن. Amin. ونجنا من النار بكرامة القرآن. Amin. وادخلنا الجنة مع القرآن. Amin. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا. Amin. وفي الجنة رفيقا. Amin. وفي النار سترا وحجابا. Amin. والخيرات كلها دليلا وإيمانا. Amin. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا. Amin. واستر عوراتنا. Amin. وآمن روعاتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وفرح أحبابنا وقرب أحفادنا وشتت شمول أعدائنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim.